Pemirsa, petugas gabungan masih mencari 15 warga yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selain melakukan proses pencarian korban, petugas gabungan pun mulai membersihkan lumpur sisa banjir bandang yang merendam rumah warga. Petugas gabungan dan warga terus melakukan pencarian korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pencarian difokuskan di Kecamatan Masamba. Untuk membantu proses pencarian korban, petugas juga menerjunkan sejumlah anjing pelacak. Selain melakukan pencarian korban, petugas pun mulai membersihkan lumpur dan puing-puing sisa banjir bandang. Sejumlah alat berat pun diterjunkan. Hingga siang tadi, petugas menemukan satu korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal yang ditemukan berjumlah 33 orang. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Didi Hansar mengatakan, petugas masih mencari 15 orang yang dilaporkan masih hilang. Untuk tanggap darurat SAR pada hari kelima ini, Basarnas dibantu dengan TNI, Polri, dan potensi yang ada, ya, kita sudah berhasil menemukan 33 korban dalam kondisi meninggal sampai siang ini, ya, yang baru terakhir kita temukan satu, dan masih 15 orang dalam pencarian. Kita fokus memang masih di dua wilayah, yaitu di Desa Rada dan Masamba. Kekuatan yang membantu Basarnas kurang lebih dari itu 783 orang, dan ini terus bertambah, ya. Yang kemarin hanya kurang lebih 600, sekarang sudah terdata 783 orang. Nah, ini memang kita perluas ke radius pencarian dan juga sambil melakukan pembersihan parit-parit dan jalan. Kita tetap melakukan upaya untuk memantau, mana tahu di bawah tumpukan lumpur dan tumpukan-tumpukan kayu kita bisa menemukan target. Jadi seperti itu. Pada hari kelima proses pencarian korban, lebih dari 700 petugas gabungan diterjunkan. Petugas gabungan terdiri dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Syamsul Ma'arif, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi dari proses pencarian korban banjir bandang di Luwu Utara, kita akan bergabung bersama rekan kami ada Syamsul Ma'arif. Syamsul, bagaimana kondisi pencarian hari ini? Apakah ada lagi korban ditemukan hingga sore hari ini? Ya, Al-Fatsira dan pemirsa, hingga sore hari. Jika siang tadi jumlah korban yang ditemukan sudah mencapai 33 orang, maka hingga sore ini tim Sarnas gabungan sudah berhasil menemukan 35 orang lagi. 35 menemukan 2 orang sehingga menjadi 35 orang korban yang ditemukan ini sebagian besar berada di lokasi Rada. Ada 2 orang yang ditemukan di Desa Rada hari ini dan 1 orang di Desa Meli, karena memang Desa Rada dan Desa Meli adalah daerah yang paling terdampak parah akibat banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara Senin lalu, dan pencarian memang dilakukan sejak pagi tadi sekitar pukul 7.30 dan nanti dan berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selain mengerahkan tim SAR gabungan, ada lebih 700 personil yang disebar di beberapa lokasi. Tim SAR juga dibantu oleh K9 atau anjing pelacak yang dikerahkan. Ada 2 ekor anjing pelacak yang dikerahkan untuk membantu jalannya proses pencarian. Dari informasi yang kami dapatkan dari SAR setempat, bahwa memang ketiga lokasi inilah diperkirakan masih ada korban yang dicari, karena informasinya masih ada 16 orang lagi yang masih dalam pencarian. Jumlah 35 korban yang sudah ditemukan meninggal, masih ada 9 orang yang belum diidentifikasi, belum dikenali oleh keluarganya, sehingga diharapkan jika ada keluarga yang merasa kehilangan keluarganya untuk segera melaporkan ke SAR setempat untuk mencocokkan apakah keluarga yang hilang tersebut adalah sebagian atau data dari 9 orang yang ditemukan. Tentunya kedatangan keluarga untuk melaporkan sangat dinantikan oleh tim SAR gabungan. Dan untuk di lokasi kami melaporkan saat ini dan di Rada, memang untuk hari ini kondisi cuaca cerah sehingga
membantu untuk proses pencarian karena kemarin memang untuk di wilayah Luwu Utara dilanda hujan sehingga menyulitkan tim SAR untuk melakukan pencarian karena tim SAR harus melewati rendaman lumpur yang bahkan ada yang hingga pinggang orang dewasa. Namun hari ini sepanjang hari ini tidak ada hujan sehingga lumpur sudah mulai mengeras. Seperti di lokasi kami mengarahkan saat ini, yakni di depan salah satu rumah warga di sini. Jika kita lihat lumpurnya sudah mulai mengering sehingga tim SAR bisa dengan mudah untuk menjangkau rumah-rumah warga. Jika bisa diperhatikan bahwa ini adalah bekas air yang merendam rumah warga. Tadi kami sempat menanyakan kepada warga sekitar tinggi dari rumah ini tingginya sekitar 2 hingga 3 meter. Namun jika kita melihat jarak antara atap rumah dengan bekas air ini ada sekitar 80 cm, artinya ada lebih 2 meter lebih lumpur yang menggenangi rumah warga di Desa Rada. Ini adalah satu contoh bagaimana tebalnya lumpur, bagaimana tingginya air yang merendam rumah warga ketika banjir bandang terjadi di tempat ini. Dan ini adalah barang-barang milik warga yang hanya bisa diselamatkan, hanya sedikit sekali barang-barang dari warga yang bisa diselamatkan. Memang warga banyak yang datang untuk mengambil sisa-sisa barang-barang mereka. Mereka harus berusaha keras untuk masuk ke dalam rumah, menggali lumpur-lumpur yang menenggelamkan rumah mereka, kemudian mengambil barang-barang. Memang sangat miris sekali pemirsa, sangat miris jika kita melihat bagaimana bencana yang dialami oleh warga Desa Rada, Meli, Petambua, karena 3 lokasi ini memang yang sangat terdampak. Tentunya dengan kondisi yang sekarang, kondisi yang cerah seperti saat ini bisa sangat membantu proses pencarian. Dan informasi dari tim SAR gabungan bahwa 3 lokasi ini memang akan menjadi pusat pencarian, karena tadi dari 3 jenazah yang ditemukan hari ini, dua jenazah laki-laki dan perempuan ditemukan di Desa Rada dan 1 di Desa Meli. Selain mencari di daerah-daerah pemukiman warga, tim SAR gabungan juga mencari di daerah-daerah pesisir sungai, karena pengalaman dari penemuan jenazah kemarin, ada 2 jenazah kemarin yang berhasil ditemukan tidak jauh dari pinggir Sungai Rada yang juga ikut meluap waktu banjir bandang terjadi. Dan para warga yang jadi korban di banjir bandang Desa Rada ini, mereka juga sangat mengharapkan bantuan berupa tenda seperti itu, utamanya mereka yang terpaksa harus mengungsi. Bahkan ada juga warga yang ingin menginap di rumah mereka, karena seperti yang di tempat kami ini, tadi pemilik rumah mengatakan bahwa dia kecurian. Ketika dia memeriksa barang-barang mereka, ternyata dia kehilangan barang-barang. Ada uang yang hilang menurut pengakuan dari pemilik rumah, sehingga dia berharap agar ada pengamanan yang melakukan patroli, ada tim yang melakukan penjagaan di daerah-daerah yang terdampak. Karena memang dari pantauan kami juga sempat mengikuti proses pencarian. Ada sebuah rumah yang sepertinya sempat dimasuki secara paksa dengan cara menjebol dinding. Mungkin Sira dan Alfat itu yang dapat saya kabarkan dari Desa Rada, Luwu Utara. Kembali ke Anda di Jakarta. Samsul Ma'arif, informasi langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Berusaha untuk menghilangkan trauma pada anak-anak korban banjir bandang di Luwu Utara, sejumlah relawan berkeliling ke posko pengungsian di Masamba. Pemulihan pasca trauma akibat banjir pada anak-anak ini dilakukan secara bergilir di tempat terbuka. Relawan Palang Merah Indonesia memberikan trauma healing pada anak-anak korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pemulihan ini perlu dilakukan agar anak-anak tersebut bisa tetap ceria, bermain, dan juga tetap semangat belajar. Saat ini, sebagian warga korban banjir mengungsi di kantor Bupati Luwu Utara, kemudian masjid, dan juga sebagian lagi mendirikan tenda.
kayak kita main dulu